صوت لجميع الطلبة لجميع الطلبة نرجو منكم الهدوء أيها نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أبناء الطلاب معاشر المسلمين rahimani Allah wa iyyakum. Suatu ketika sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu memasuki kota Kufah. Lalu beliau singgah di sebuah masjid. Kemudian di masjid tersebut beliau melihat ada sekelompok orang yang membuat halaqah. Kemudian pada halaqah tersebut ada seorang syekh yang memimpin. Lalu di depan halaqah tersebut di tengah-tengah mereka ada kerikil-kerikil kecil. Dan syekh ini mengatakan kabbiru mi'ah fayukabbiruna mi'ah hallilu mi'ah fayuhalliluna mi'ah sabbihu mi'ah fayusabbihuna mi'ah. Syekh ini mengatakan kepada orang-orang yang membuat halaqah, takbir 100 kali. Maka mereka pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahlil, mengucapkan la ilaha illallah 100 kali. Mereka juga mengucapkan la ilaha illallah sampai 100. Sabbihu mi'ah, ucapkan subhanallah 100 kali. Mereka mengucapkan sambil ketika mereka menyebutkan zikir-zikir tadi, mereka melemparkan kerikil-kerikil kecil itu, menghitungnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Mereka melemparkan kerikil-kerikil kecil itu. Maka Abu Musa al-Asy'ari kemudian mendatangi ulama Kufah, yaitu sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud yang menjadi imam di Kufah, Irak. Di Madinah ada sahabat Abdullah bin Umar. Di Makkah ada sahabat Abdullah bin Abbas. Maka Abu Musa al-Asy'ari kemudian menceritakan hal ini kepada Ibnu Mas'ud. Lalu berkata Ibnu Mas'ud, "Fama qulta lahum?" Apa yang kau katakan kepada mereka? Abu Musa mengatakan, "Tidak aku mengatakan sesuatu apapun sampai aku menunggu pendapatmu." Maka kemudian
Ibnu Mas'ud mendatangi masjid tersebut. Lalu dia bertanya, wahai kalian, apa yang kalian lakukan? Mereka mengatakan, kami berzikir wahai Ibnu Mas'ud. Kami sedang menghitung-hitung zikir. Maka Ibnu Mas'ud kemudian marah kepada mereka. Celakalah kalian, cukup hitunglah dosa-dosa kalian. Tidakkah kalian melihat sahabat-sahabat Nabi Muhammad masih banyak di antara kalian? Dan pakaiannya, yaitu pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belumlah hancur. Artinya Nabi masih ada. Namun mereka dengan perbuatan mereka ingin membuat sebuah perbuatan yang baru. Muridu illal khair, wahai Abu Abdurrahman, tidaklah kami menginginkan melainkan kebaikan. Kami melakukan ini tidak lain tidak bukan hanya untuk perbuatan baik. Berkata Ibnu Mas'ud, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkannya. Ittabi'u, ingat ini perkataannya, hafal ini. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ana ulangi, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u, beritibaklah kalian, sudah ikuti saja apa yang dicontohkan oleh Nabi. Wala tabtadi'u, dan janganlah kalian berbuat bid'ah di dalam agama ini. Faqad kufitum, udah agama ini sudah cukup. Apa yang telah disampaikan oleh Nabi ini sudah cukup, ini sudah sempurna. Dia tidak perlu penambahan dan tidak juga harus dikurangkan. Ibnu Mas'ud menegur perbuatan mereka. Pelajarannya di sini adalah bahwa perbuatan baik, ya, jika itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan diamalkan, dikerjakan oleh para sahabat Nabi, maka perbuatan itu adalah tercela. Antum yang tertawa, yang ada belakang antum nanti berdiri, antum keluar ya. Oh enggak, antum sini bang, duduk sini bang, biar Ustaz duduk situ, antum sini cepat, bang. Jangan. Hadis Nabi dibacakan kita tertawa. Masih ada waktu untuk kita berbicara. Baik. Ini dia. Perkataan tadi, ana ulangi. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Perkataan siapa? Ibnu Mas'ud. Artinya ittiba'lah kalian, ikutilah sunnah-sunnah Nabi kalian. Wala tabtadi'u, dan jangan berbuat bid'ah, faqad kufitum. Sudah mencukupi semuanya. Baik, kita masuk kepada pelajaran kita, adabul khala, adab membuang hajat. Adab yang pertama yang disebutkan oleh penulis Syekh Abdul Azim bin Badawi al-Misri hafizahullah, beliau menyebutkan yustahabbu liman arada dukhul al-khala ay yaqula bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Disunnahkan bagi orang yang ingin masuk al-khala, yaitu kamar mandi. Ya, khala ini diambil dari kata khala yakhlu. Antum siapa tuh? Berdiri antum. Antum yang tertawa tuh berdiri antum. Siapa nama antum? Nggak usah melihat ke belakang. Antum. Iya. Kum anta. Naam. Kum. Siapa nama antum? Musrif, tolong ini dibina. Berdiri. Sudah 2 kali antum Ustaz lihat ya. Jangan nak. Antum di sini dimasukkan untuk belajar. Bukan untuk tertawa-tawa.
Tengok, tidak mencatat. Imam Bukhari antum ini. Jangan bang. Ilmu itu dicatat. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan menulis. Kita ini bukan Imam Syafi'i. Bukan. Udah nggak nulis, tertawa lagi. Jangan. Setidaknya hormati majelis itu. Kita hormati majelis ilmu. Kalau kita nggak mau dengar, ya udah kita hormati. Jangan bicara, gitu. Paham tom? Baik. Ya, khala disebut khala artinya menyendiri. Karena seseorang ketika masuk ke toilet dia menyendiri. Ya, atau dia masuk ke dalam sebuah tempat yang lapang dan dia menyendiri di situ. Disunnahkan ketika masuk untuk mengucapkan bismillah, kemudian membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada setan betina dan setan jantan, ya. Atau setan jantan dan setan betina. Faedah dari hadis ini, ya. Faedah dari hadis ini ada dua. Yang pertama, ketika seorang masuk disunnahkan mengucapkan bismillah. Kenapa seseorang disunnahkan ketika hendak masuk mengucapkan bismillah? Karena seseorang ketika dia memasuki kamar mandi, dia memasuki toilet dan semisalnya, maka di situ seseorang ya akan melepaskan auratnya, melepaskan pakaiannya. Maka sebagaimana kita maklum bahwa toilet, kamar mandi dan semisalnya ini adalah tempat-tempat di mana jin di situ tinggal. Jin juga memiliki tempat tinggal sebagaimana manusia memiliki tempat tinggal. Di antaranya tempat tinggal jin adalah kamar mandi, pepohonan, rumah yang sudah tidak berpenghuni, tempat-tempat yang kotor. Makanya tempat-tempat yang kotor itu jin suka. Dan kita jangan sampai meniru jin. Dan jangan sampai membuat tempat tinggal jin di situ. Dengan menyerakkan pakaian kita, kamar kita tidak rapikan. Jangan. Nah, ketika seseorang membaca bismillah, maka akan turunlah hijab ya untuk menghalangi antara pandangan jin kepada diri kita. Artinya ketika seseorang membaca bismillah hendak masuk, ya, maka jin akan terhijab daripada melihat aurat kita. Maka ya, jangan heran jika ada seseorang diganggu oleh jin di dalam kamar mandi. Kenapa? Karena dia tidak berdoa kepada Allah. Dia diganggu oleh jin, dia tidak berdoa kepada Allah. Bayangkan, antum di sebuah ruangan bersama keluarga. Bayangkan ini, antum bersama keluarga di sebuah ruangan. Tiba-tiba ada orang nyelonong masuk, kencing di tengah-tengah antum. Apa kira-kira yang antum lakukan? Hah? Apa? Marah tidak? Begitulah. Orang nyelonong saja. Jin itu bisa saja dia sedang melakukan sesuatu. Antum masuk, kencing di situ. Ya. Makanya ada orang yang diganggu. Kenapa? Karena dia tidak memohon kepada Allah. Maka disunahkan membaca Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Dari siapa? Minal khubuthi wal khaba'is. Daripada jin laki-laki dan jin wanita. Di sini kita ambil pelajaran bahwa jin itu juga ada jenis kelamin ya. Jin itu ada yang jin laki-laki, ada jin wanita. Makanya ya kita pernah lihat itu orang-orang yang kesurupan kemasukan jin wanita ya. Itu ketika dia diruqyah, dia kemudian berkata, "Kenapa engkau ganggu ya?" Katanya, "Aku jatuh cinta kepadanya." Dan hal-hal ini juga banyak disebutkan ya di dalam kitab-kitab. Baik. Wadzalika li hadithi Ali radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hal ini didasarkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi bersabda, "Satru ma baina ayunil jinni wa aurati bani Adam." Nah, ini dia dalilnya.
idza dakhala ahaduhumul khala'a an yaqula bismillah. Nabi mengatakan penghalang antara pandangan mata jin dan juga aurat daripada Bani Adam apabila dia masuk ke rumah ataupun ke kamar mandi darul khala, dia mengucapkan bismillah. Maka di sini seseorang ketika mengucapkan bismillah, maka akan ada penghalang daripada pandangan jin untuk melihat auratnya, baik itu laki-laki maupun wanita. Ya. Jin. Ya. Baik. Dan jangan pula antum ngintip-ngintip kawan kalau mandi. Antum iseng-iseng, antum kitip kawan itu mandi kan. Jangan. Tidak boleh. Jin saja diberikan hijab dia supaya tidak melihat. Masa kita yang ngintip kawan, si fulan tuh tengok ngapain dia. Jangan. Kadang ada tuh suka usil dia, usil. Ya. Wali hadithi Anasin, dan juga berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa apabila masuk ke dalam kamar kecil dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Hafal sudah doanya? Coba baca 1 2 3. Antum alladhi qa'im. Ijlis. Wala tatakallam marratan ukhra. Baik. Sunnah ataupun adab yang kedua. Wa yustahabbu idza kharaja yaqula ghufranak. Dan disunnahkan apabila seseorang keluar daripada toilet atau kamar mandi, dia mengucapkan ghufranak. Apa? Ghufranak atau ghufranaka, yang artinya aku memohon ampunanmu wahai Allah. Dalilnya li hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila keluar daripada kamar kecil dia mengucapkan ghufranaka. Ya. Baik, di sini ada faedah disebutkan oleh penulis. Ya. Kenapa Nabi mengucapkan ghufranaka? Ya Allah, ampunilah aku. Pertama, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa berzikir menyebut Allah. Namun tatkala beliau memasuki toilet, maka beliau terhalangi daripada berzikir. Akhirnya ketika keluar, dia pun mengucapkan ghufranak, memohon ampun karena terhalang daripada berzikir, menyebut asmaullah. Ini yang pertama. Yang kedua, dan ini yang lebih kuat. Kenapa seseorang disunnahkan mengucapkan ghufranak? Sebagai syukrun ala ni'matillah, bentuk syukur, rasa terima kasih terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Seseorang ketika dia sudah makan, dia sudah minum, lalu kemudian makanan itu dicerna oleh tubuhnya, kemudian dikeluarkan. Ya. Maka ketika dia keluar, dia mengucapkan istighfar sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Allah atas segala apa yang Allah berikan. Allah keluarkan kotoran daripada tubuhnya. Dia sudah makan, lalu makanan itu dicerna dan menjadi kotoran dan dibuang. Ya, maka ucapan ghufranak ini adalah sebagai bentuk syukur terhadap nikmat Allah yang telah Allah berikan. Dan ada doa yang lain yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yaitu doa alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Diulangi. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza
wa afani. Coba ulang. Alhamdulillahillazi. Ulangi semua, kulu sawiyan. Alif. Alhamdulillahillazi azhaba annil adha wa afani. Alhamdulillahillazi azhaba annil adha wa afani. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada diriku penyakit dan juga wa afani dan menyehatkan diriku. Jadi ada dua ya. Satu baca ghufranak, kedua doa yang telah kita sebutkan tadi. Adab yang ketiga. Wa yustahabbu ay yuqaddima rijlahul yusra fid dukhul wal yumna fil khuruj. Adab masuk kamar mandi yang ketiga. Disunnahkan ketika hendak masuk ke kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Wa idza kharaja, dan apabila keluar dengan kaki kanan. Jadi mau masuk, sebelum masuk baca doa dulu, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, baru langkahkan kaki kiri. Jangan baca doanya di toilet. Dilarang kita berzikir di dalam toilet sebelum masuk. Ya. Sebelum masuk. Ketika masuk kaki kiri dan keluar, sesudah keluar kedua-duanya kaki kita dengan kaki kanan dahulu, baru kita mengucapkan ghufranak. Wa dzalika liqauni tayamun fi ma huwa syarif. Hal ini untuk menunjukkan bahwa benda-benda yang baik itu disunnahkan dengan tangan atau kaki kanan. Diulangi, bahwa sesuatu yang baik itu disunnahkan untuk dimulai dengan tangan atau kaki kanan. Sedangkan perbuatan yang bukan mulia, tidak mulia, ini dengan tangan atau kaki kiri. Adab yang keempat daripada masuk kamar mandi. Wa idza kana fil fadha'i ustuhibba lahu al-ib'adu hatta la yura. Kemudian apabila seseorang hendak membuang hajat di al-fadha, di tanah lapang, ya, disunnahkan untuk menjauh agar tidak dilihat oleh orang. Contoh, kita misalkan sedang pergi camping, ya, lalu kita tidak mendapati kamar mandi dan kita hanya mendapati hutan atau tempat lapangan, maka ketika kita hendak membuang hajat, baik itu buang air besar atau buang air kecil, kita menjauh. Apa? Menjauh agar tidak dilihat. Dalilnya, An Jabirin radhiyallahu anhu qala, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraza hatta yataghayyaba fala yura. Jabir mengatakan, kami pernah keluar bersama Rasul dalam sebuah safar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa, ya, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ini faedah lughawiyah. Perhatikan orang-orang yang mempelajari bahasa Arab, kana apabila disebutkan kana di dalam sebuah hadis, maka ini menunjukkan yufidul istimrar, bahwa Nabi melakukan itu sering. Apa? Sering. Maka kalau kita mengartikannya itu sering, Nabi sering apabila dia mendatangi, ya, tidaklah Nabi mendatangi sebuah tanah lapang, melainkan dia menjauh agar tidak dilihat. Berbeda ya, kalau buang air besar dia menjauh, tapi kalau buang air kecil boleh mendekat. Jadi begini, nanti akan disebutkan di hadis. Misalkan kita buang air kecil, kita minta teman kita untuk menjadi hijab kita, dan kita buang air kecil di baliknya. Jadi ini teman kita, kita di belakangnya, dia nempel gini, kita minta dia untuk menghijab kita agar tidak dilihat, dan kita buang air kecil, ya, di situ. Karena ada keperluan berdiri, ya, boleh. Nanti akan kita sebutkan. Karena hajat boleh kencing berdiri,
karena ada keperluan. Adab yang kelima, wa yustahabbu an la yarfa'a thawbahu hatta yadnuwa minal ar. Disunnahkan seseorang yang hendak membuang hajat agar tidak mengangkat pakaiannya kecuali hampir mendekati tanah. Jadi seseorang ketika dia hendak buang hajat, jangan pakaiannya itu diangkat tinggi-tinggi. Khawatir nanti dilihat oleh orang lain dan nampak auratnya. Jadi jangan tinggi-tinggi. Jadi misalkan seorang di tanah lapang dia hendak membuang hajat, ya kan? Kalian bayangkan itu tanah lapang, ya. Misalkan apa gitu? Ini kan pakaian di zaman itu kan komis. Jubah seperti ini ya. Tidak ada kayak kita pakaian kaos enggak ya. Komis. Jadi Nabi itu tidak mengangkat komisnya kecuali sedikit saja. Lalu beliau membuang hajat di tempat yang jauh. Dalilnya, ini lihat buku ini, subhanallah ya. Dia sebutkan perkataan lalu dia bawakan dalil. Tidak bertele-tele. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-hajata la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ar. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak membuang hajat, dia tidak mengangkat pakaiannya sampailah pakaiannya itu hampir mendekati tanah. Ini yang kelima. Jelas ya? Jelas? Jelas. Adab yang keenam. Nah, ini yang penting. Wala yajuzu istiqbalul kiblati wastidbaruha fis sahra wala fil bunyan. Penulis Syekh Abdul Azim membawakan, lihat, tidak boleh membuang hajat baik itu kencing maupun buang air besar, tidak boleh menghadap kiblat wa istidbaruha ataupun membelakanginya. Fis sahara, baik itu di tanah lapang, di tempat yang terbuka, wala fil bunyan, maupun di tempat tertutup. Garis bawahi, di tempat tertutup. Ini adalah pendapat Syekh Abdul Azim yang dia juga menukilkan hadis-hadis dan dia memegang pendapat Dimas, ada apa di situ Dimas? Tidak boleh membuang hajat, baik itu hajat kecil ataupun besar, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Di tempat terbuka atau di tempat tertutup, ya garis bawahi. Jadi pendapat Syekh ini di tempat tertutup beliau melarangnya. Dan beliau bawakan dalilnya. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha." Apabila kalian memasuki kamar kecil atau toilet, fala tastaqbilul qiblah, janganlah menghadap kiblat, wala tastadbiruha, dan jangan pula membelakanginya. Walakin syarriqu au gharribu, akan tetapi berpalinglah kalian ke arah timur, au gharribu, atau berpalinglah kalian ke arah barat. Beliau melanjutkan, qala Abu Ayyub mengatakan, faqadimna Syam, kami suatu ketika sampai ke negeri Syam. Fawajadna marahid, maka kami mendapati marahid. Marahid jamak dari kata mirhadun. Apa arti mirhad?
WC, toilet. Kami mendapati ya toilet qad buniyat, dibangun nahwal Ka'bah, menghadap Ka'bah. Jadi mereka sampai di negeri Syam, di sana mereka menemukan WC-WC yang WC-nya mengarah kepada arah kiblat Ka'bah. Fananharifu anha, maka ketika kami hendak memasuki toilet membuang hajat, fananharifu anha, kami berpaling daripada arah kiblat tersebut. Wa nastaghfirullahu ta'ala, kemudian kami pun memohon ampun kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Ya. Abu Ayyub Al-Ansari ketika dia memasuki negeri Syam, dia mendapati toilet-toiletnya semua kebanyakannya menghadap kiblat. Maka ketika dia hendak buang hajat, misalnya begini ya, nih kiblatnya ke sana lurus. Maka ketika dia buang hajat, dia miring. Dia tidak lurus. Ya. Miring sedikit. Yang penting tidak menghadap kiblat dan tidak juga membelakangi kiblat. Ya, ini adalah pendapat, namun ada juga pendapat yang lain bahwasanya yang dilarang itu adalah di tempat yang terbuka. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama mazhab. Yang dilarang itu menghadap atau membelakangi kiblat itu adalah di tempat yang terbuka. Adapun jika ruangan itu tertutup, toilet itu berada di ruangan yang tertutup, maka tidak mengapa, baik itu menghadap ataupun membelakangi. Dan mereka membawakan dalil daripada Ibnu Umar yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan Muslim, irtaqaitu fawqa zahri baiti Hafsah. Aku suatu ketika pernah naik ke atap rumah Hafsah li ba'di hajati, karena ada keperluan. Kemudian faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakdi hajatahu mustadbiral qiblah mustaqbilas Syam. Mustadbiral qiblah mustaqbilas Syam. Kemudian ketika aku naik atap Hafsah ini kakak beliau. Ya. Aku melihat Nabi membuang hajat tentunya dalam keadaan tertutup. Ya mungkin nampak arah badannya saja. Aku melihat Nabi membelakangi kiblat dan menghadap kepada Syam. Maka di sini ulama menjelaskan bolehnya jika di ruang tertutup untuk ya membuang hajat membelakangi kiblat, ya. Baik. Kita sudahi sampai di sini. Antum makan permen antum ya. Subhanallah. Siapa nama antum, Mang? Apa antum makan tuh? Hah? Buang. Musrif, tolong. Jangan. Ini juga adab yang buruk ini. Tidak boleh. Ngapa enggak sekalian antum ambil aja nasi antum makan? Ingat ya, kenapa Ustadz menegur kalian? Karena Nabi mengatakan idza ra'ait apabila kamu melihat sebuah kemungkaran falyughayyir biyadihi. Hendaknya dia mengubah dengan tangannya. Itu adalah kemungkaran. Tidak baik seseorang ketika dia sedang mendengar gurunya makan. Ya Bang ya. Antum mosis kan? Jadi contoh yang baik Bang. Sama adik-adiknya. Baik. Sampai di sini saja mungkin pertemuan kita.
Hadiah siapa mau jawab? Ya, waktu kita singkat nih. Antum, siapa nama antum? Mana PC antum bang? Pakailah. Ayo, sebutkan perkataan Ibnu Mas'ud yang Ustadz sebut di awal tadi. Yang lain diam. Ayo apa? Jangan lihat buku ya, tutup. Tidak tahu. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Apa artinya? Siapa nama antum? Man Fajri, fatahallahu alaik. Taib. Lagi, siapa? Minum. Apa mau jawab? Siapa namanya bang? Azki, sebutkan, kita udah baca 6, tutup ya. Tutup. Sebutkan ya. 3 sunnah masuk ke kamar mandi yang telah kita bacakan tadi. Mengucapkan bismillah dan beriringan itu. Mengucapkan bismillah dan baca doa. Apa doanya? Oke, adab yang kedua. Apa? Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Ketiga. Mengucapkan ghufranak. Ayo, udah mau azan ini, udah azan dah. Ayo, siapa lagi mau jawab ini? Yang belakang. Cayo. Cayo mau minum atau energen Cayo? Minum. Oke, baik. Cayo. Sebutkan hukum membuang hajat di tanah lapang dan di tempat terbuka. Sebutkan hukumnya. Apa hukumnya? Membuang apa? Sebutkan hukum membuang hajat di tanah lapang atau terbuka. Maksudnya menghadap kiblat dan membelakangi itu. Boleh atau tidak boleh? Itu maksudnya. Cayo. Boleh membelakangi kiblat. Baik, Ustadz ingin yang dibawa penulis karena kita membaca buku beliau. Menurut penulis, bagaimana Cayo? Boleh tidak buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat di tempat terbuka atau tempat tertutup? Tidak boleh. Kasih. SMA. Mana SMA? Siapa? Kelas berapa bang? 11. Baik. Sebutkan faedah kenapa seseorang ketika masuk toilet membaca bismillah. Kurang jelas. Gimana? Baik. Menghalangi pandangan jin daripada melihat aurat manusia. SMA sudah. Siapa lagi? Sini belum ada wakil sini. Antum siapa namanya? Radit. Baik. Apa pertanyaannya ini ya? Baik. Apa faedah seseorang ketika keluar daripada toilet dia mengucapkan ghufranaka? Ada 2 tadi Ustadz sebutkan. Kenapa dia mengucapkan ghufranaka? Nabi senantiasa berzikir namun ketika masuk toilet terhalang. Kedua, bentuk syukur kepada
Allah. Baik, dengan demikian sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.